Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Aprilia, NIM 1901030183, kelas 3D Ilmu Komunikasi. Saya di sini ingin menjelaskan tugas yang diberikan oleh Bapak Haris untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Komunikasi. Nah, saya di sini ingin menjelaskan pengaruh kelompok komunikasi. Ada berapa sih pengaruh kelompok komunikasi? Yaitu ada 3. Yang pertama itu ada konformitas, fasilitas sosial, dan polarisasi. Konformitas adalah perubahan perilaku atas kepercayaan menuju norma kelompok sebagai akibat dari adanya tekanan kelompok, baik secara nyata maupun hanya dalam bentuk bayangan. Nah, selanjutnya ada fasilitas sosial. Fasilitas sosial ini peningkatan prestasi individu karena disaksikan oleh kelompok tersebut. Nah, yang ketiga itu ada polarisasi yang terjadi dalam sebuah kelompok adalah bahwa sebelum adanya diskusi kelompok, para anggota dalam kelompok tersebut cenderung mempunyai sikap agak mendukung tindakan tertentu. Setelah diskusi, mereka akan cenderung lebih kuat dan lebih yakin lagi untuk membuat keputusan tersebut. Dan keadaan sebaliknya, jika pada saat sebelum diskusi, anggota kelompok agak menentang kegiatan tersebut, setelah melakukan diskusi, maka sikap yang ditimbulkan biasanya oleh kelompok komunikasi tersebut akan lebih menentang lebih keras lagi. Nah, saya di sini akan memberikan contohnya dari konformitas, fasilitas sosial, dan polarisasi. Contoh konformitas ini saya ambil dari video film pendek. Jadi di sini ada cerita seorang teman menanyakan apakah si B ini minat dengan salah satu UKM. Lalu si B menjawab dengan salah satu UKM itu, dan si A juga minat UKM itu dan ngajak bareng. Kemudian datanglah salah satu temannya yang bernama Delvin. Lalu dia menjelaskan apa yang ia bicarakan dan si Delvin tertarik dengan percakapan temannya itu. Akhirnya ia ikut UKM tersebut dan daftar bareng-bareng. Contoh konformitas yang kedua yaitu ada di salah satu lorong kampus ada selembar kertas yang tertempel di tembok dengan bacaan dilarang duduk. Lalu seorang mahasiswa datang dan berdiri berdiri di lorong itu. Lalu melihat selembar bacaan itu, ia mematuhinya. Kemudian ada sekelompok mahasiswa yang lain yang duduk. Lalu datanglah seorang temannya menghampiri sambil jongkok karena ia baca peraturan itu. Namun akhirnya seorang teman itu duduk mengikutinya. Dan akhirnya semua mahasiswa tidak menghiraukan tulisan itu karena melihat beberapa mahasiswa yang di situ duduk di situ. Nah, itu tadi contoh dari konformitas di dalam kampus. Yang contoh selanjutnya itu fasilitas sosial. Contoh yang pertama itu ada satu grup yang sedang mendiskusikan meeting acara. Namun salah satu anggota menelpon grupnya untuk berdiskusi. Nah, di dalam percakapannya tersebut ia menanyakan sebuah progres yang ia lakukan. Sudah selesai apa belum? Namun tiba-tiba salah satu temannya bertanya, apakah teman-temannya sudah mengerjakan tugasnya apa belum? Nah, teman-temannya menjawab sudah, dan temannya yang satu lagi menjawab tinggal kirim doang, yang satu lagi menjawab udah ngerjain. Namun si teman yang satu ini belum mengerjakan karena deadline-nya tinggal 2 hari lagi. Akhirnya teman-temannya memberi bantuan untuk mengerjakan tugasnya. Nah, berkat bantuan dari teman-temannya itu, ia merasa lebih mudah untuk mengerjakan tugasnya. Nah, contoh dari fasilitas sosial yang kedua yaitu sekelompok mahasiswa yang sedang melakukan Zoom meeting. Salah satu temannya menanyakan film, lalu temannya menjawab belum menontonnya. Kemudian salah satu temannya lagi ngajak nonton bareng. Nah, si A ini minta untuk dia mengerjakannya tugas dahulu baru nonton bareng-bareng. Dan pada saat ia
Karena belum, lalu temannya membantu share screen tugas yang ia sudah kerjakan. Nah, temannya yang ini melihat tugas temannya udah selesai, ia ingin mengerjakan tugasnya dan mengerjakannya lebih bagus lagi. Untuk itu dia langsung mengerjakan, dan setelah tugasnya selesai ia bilang, diskusi itu penting dan bisa saling membantu satu sama lain. Nah, itu contoh kedua itu contoh dari fasilitas sosial. Contoh selanjutnya yaitu ada polarisasi. Di sini saya ambil dari video film pendek juga. Di sini ada cerita salah seorang mahasiswa yang aktif berorganisasi, yang mempunyai ide revolusioner, dan ia menganggap kalau dirinya ini sebagai senior karena ia lebih aktif di organisasi ini 2 tahun dan sangat bijak ketika berbicara di depan orang banyak. Tetapi berbeda sekali ketika ia sedang di kelas. Ia lebih banyak diam dan tidak aktif kalau di kelas, dan juga tidak percaya diri. Nah, contoh ini termasuk dalam polarisasi dalam bentuk kehidupan dalam mahasiswa. Nah, sekian penjelasan pengaruh kelompok komunikasi yang dapat saya berikan. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.